Shakers, terima kasih untuk yang melayani. Kalian membuat saya ini di sekolah minggu. Di sini banyak sekali pasukan musiknya. Bisa dipinjam nanti ya. Terima kasih Jeremy. Kalau di sini saya nggak akan panggil kakak untuk Jeremy ya. Nanti kesannya aku aja dipanggil nama ya. Terima kasih Jeremy sama Putri. Maaf sayang, siapa namanya ya? Angel. Hai Angel. Sorry ya, baru tahu aku soalnya. Banyak muka-muka yang baru juga, ada yang lama juga. Kakak mau kenalan sama kalian, Shakers ya. Anggap ini kakak sharing sama kalian ya. Jadi nyantai aja. Ada beberapa yang masih kakak kenal, tapi ada beberapa yang kakak lupa namanya. Maaf faktor usia. Apalagi yang sebelah Revita itu ya. Kalian udah tahu sebelah Revita itu kakaknya? Tahu? Oh tahu. Kirain nggak tahu. Sebelah Revita kakaknya ya, bukan pacarnya ya. Oke. Kakak mau kalian kenalan dengan gaya kalian masing-masing. Please jangan jaim. Di sini Shakers sudah pada saling kenal, betul? Betul nggak kak? Aduh, kak lagi kebiasaan. Betul nggak, Jovan? Betul. Kalau gitu dilarang jaim. Benar? Benar. Ya. Kenalannya dengan gaya masing-masing, tapi jangan coba dari Jeremy, Messi. Jangan begitu, harus dengan gayanya yang khas dari kalian. Ya. Akan dimulai dari kakak Nata dulu. Siapa di sini yang belum kenal kakak? Oh, belum kenal. Ya, dengan gaya kalian masing-masing. Kenapa? Karena kakak mau Shakers ini seperti keluarga. Setuju? Dan memang Shakers keluarga, betul kan? Nilai ditanamkan seperti itu, betul? Di sini yang bisa saya ajak Edovan, JJ, betul kan ya J ya? Maunya kan seperti keluarga, supaya kalau seperti keluarga kita nggak jaim, betul? Nggak kaku. Kalau ini namanya keluarga, kalau kamu lihat ada sesuatu yang kotor, yang berantakan, kalian pasti dengan refleks untuk ambil bagian, betul nggak? Nggak pakai mesti jadwal dulu. Hai, hari ini jadwalnya berhubung yang kakak hafal itu yang kakak sebut maklum ya, jadi korban kalian ya. Contoh hari ini jadwalnya Esther tuh yang angkat kursi. Jadi kalau kursinya belum di set up sama Esther, kalian nggak akan mau kerjain. Tentu nggak seperti itu. Setuju Shakers? Karena kita bangun nilai adalah kekeluargaan. So tampil dengan gaya kalian masing-masing untuk perkenalannya. Jangan kalah sama anak-anak sekolah minggu juga, karena kalian juga dulu lulusan sekolah minggu, betul nggak? Siapa yang lulusan sekolah minggu di sini angkat tangan? Kalau gitu tunjukin dengan gaya kalian masing-masing ya. Halo, nama saya Nata. Silakan Shakers, kakak akan sharing aja pagi hari ini. Kakak amat sangat bersyukur sekali. Ada jiwa-jiwa yang dari awal sampai sekarang kalian tetap setia. Kayaknya kakak nggak perlu pakai mic kan? Perlu? Perlu kedengeran nggak? Kedengeran kan ya? Kalau nggak kedengeran langsung dong kak kurang kenceng. Kakak bersyukur kalian bisa tetap setia sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena kakak tahu nggak gampang. Nggak gampang kita bisa tetap setia sama Tuhan. Kalau bukan karena kita punya Roh Kudus dalam hati kita. Yang setuju katakan yes. Yes. Ya. Gangguannya banyak, kanan kirinya banyak. Ya. Untuk kita bisa tetap setia aja. Hari Minggu kalian datang dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan karena rutinitas. Itu dibutuhkan kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kakak bersyukur. Artinya kalau kalian setiap minggu seperti ini semua, sekitar berapa ya Kak JJ? 40 juta. Kita harus doa. Gak cuma Shakers, dari sekolah minggu GC juga semua doa supaya bangku-bangku yang kosong ini terisi jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Tapi tentunya jiwa-jiwa ini gak datang sendiri. Ada effort dari kita supaya bangku-bangku ini terisi. Setuju? Kakak percaya yang namanya anak muda, kalian pasti suka yang namanya tantangan. Kenapa? Karena kalau enggak, untuk kakak pribadi aja yang udah lebih tua dari kalian, ya, kalau setiap minggu hanya monoton aja, kita nggak akan bisa bertumbuh. Yang namanya sekolah aja, setiap kali ada ujiannya untuk naik ke kelas. Dan itu jadi bagian kita gimana caranya untuk Tuhan
saya rindu setiap kursi-kursi yang kosong ada jiwa-jiwa. Tentunya doa pasti, doa puasa pasti, doa keliling pasti. Hai, Shakers, sudah doa keliling? Gak apa-apa, makanya ada kakak di sini yang ingat. Nanti yang bagian doanya coba kalian belajar ya. Ada kesaksian yang luar biasa dari Rayong 3. Mereka untuk jiwa-jiwa, mereka juga doa keliling ya. Kak, udah doa keliling Kak bertahun-tahun. Ya, saya juga jalan itu bertahun-tahun saya. Yang ada adalah saya lihat bukannya bertambah, makin berkurang. Kenapa? Kan akses ke JCC ini makin sulit. Tapi apakah itu akan ngurangin semua apa yang udah kita tabur? Nggak boleh, Shakers. Ya, itu yang namanya iman. Kita beriman supaya setiap kursi ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa, itu namanya iman. Walaupun dari tahun ke tahun mungkin kita belum lihat. Bahkan manakah buktinya? Buktinya ruangannya aja makin dipersempit. Tapi itu yang namanya iman. Dalam keadaan apapun kita bisa tetap, enggak Tuhan, saya tetap doa dan saya tetap percaya bangku-bangku ini diisi dengan jiwa-jiwa. Itu yang namanya iman. Ada yang tahu iman itu apa? Dari Ibrani 11 ayat 1. Cepat dibuka kitabnya, dibaca. Itu adalah ayat hafalan. Ayo. Yang udah dapat langsung berdiri aja dibaca yang keras. Saya suka dengan kamu, saya nggak ada stiker di sini. Kalau ada stiker saya kasih stiker bintang di soal minggu ya, Kak Jere, yang gede nanti. Ayo Jer. 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu udah kelihatan belum? Belum. Walaupun belum kelihatan. Cekel, saya ngomong gini pasti kena ke saya dulu. Ya, mana-mana kalau kalian nanti ke depan, mimpin pujian, mimpin apapun di depan sini, kalian dulu yang harus dilawat, kalian dulu yang harus dijamin, baru kalian bisa melayani. Setuju? Jangan kalian pikir, wah Kakak Nata sharing-sharing gitu aja. No, sampai sekarang pun saya masih, thank you Kakak, udah berwarna sih Ari, sudah susu. Jadi saat kakak ngomong begini pun, kakak pun masih ditantang untuk supaya anak-anak sekolah minggu kita juga bertambah. Ya, walaupun keadaan ruangannya makin ke lorong, mendekati WC, makin gelap dan makin terpisah dan nggak ada semua. Tapi tadi aja kita amat diberkati dengan kesaksian Michael yang enggak. Apapun keadaannya, tetap nabur, tetap doa, tetap istilahnya kita nggak boleh putus harapan. Karena itu yang namanya iman. Kita belum sampai dikejar-kejar tentara atau apapun untuk kita beribadah betul. Jadi jangan pernah putus asa, Shakers. Ya. Doa terus sampai kamu akan lihat kursi-kursi ini penuh. Mulai dari berapa tahun yang lalu gembala kita bilang penuaian, multiplikasi penuaian lah, apa segala macam, aminin terus, Shakers. Sama seperti kakak, kita semua juga masih mengaminkan. Ya. Jadi colek kanan kirinya bilang jangan putus asa. Terus punya iman. Caranya doa bilang. Jangan bosan doa. Kakak akan sharing tentang apa yang visi PPA dapat. Untuk kalian ketahui kita semua ada di bawah PPA. PPA itu pembinaan pemuda dan anak. Ya, di dalamnya ada ibadah anak, ada ibadah remaja, ada ibadah pemuda, ada ibadah dewasa muda. Setelah itu bisa biasa kalau ke cabang-cabang udah bisa berubah namanya, tapi intinya adalah itu. Ya. Kita semua ada di bawah yang namanya pembinaan pemuda dan anak. Pimpinan kita Kak Beni dapat untuk PPA di bulan Juli ini adalah itu ngena banget sih ke saya. Makanya saya amat sangat diberkati, makanya saya mau bagi ke kalian. Kak Beni kita ingetin tentang satu, standar masuk ke surga itu tidak ada yang namanya standar pengerja, standar jemaat, standar pengkhotbah, standar pemain musik, standar kakak sekolah minggu, ya, atau standar gembala. Yang namanya masuk surga, kita pasti tahu hukumnya ada, kita harus hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan atau melihat Bapa. Gak mudah, tapi Shakers, kita bersyukur kita punya gembala yang punya dapat pimpinannya jelas setiap bulan.
Ada yang pergi ke Sentul setiap bulannya ke sini buat angkat tangan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kakak ajak Shakers, yuk. Tapi di sini usia 20 tahun. Udah yoyo aja ya. Siapa yang 20 tahun ke bawah? Saya juga 20 tahun ke bawah. Kamu jangan kata saya nggak percaya. Oke, Shakers, kalau kalian usia 20 tahun ke bawah, kalian nggak perlu buat batch, cukup lapor aja sama kakak KJJ, mungkin bisa dibantu. Semua kok KJJ, semua yang ada KJJ, semuanya aja saya katakan sama kakak-kakak yang ada di sini, kakak pembina Shakers, untuk kalian bisa ikut sesekali ke SICC, ya. Atau ya kalian juga, kita bersyukur di sini Aniko setiap minggu ke pertama pasti bagian visinya di situ, ya. Yang diingetin di sini adalah pertama, yuk Shakers, jangan lupa kita punya standar kehidupan kita. Mau kanan kirinya hidupnya nyantai, enak banget itu dia Tuhan yang ngasih. Nggak perlu susah-susah tapi nilainya bagus Tuhan. Nggak perlu susah-susah kayaknya jalannya mulus aja. Nggak perlu susah-susah kayaknya keluarganya adem ayem aja. Istri saya sakit lah, orang tua saya berantem lah. Dengar, Tuhan juga nggak pernah janji hidup kita selalu situasinya baik terus. Tapi kalau Tuhan izinkan itu untuk jaga kita Shakers. Setuju? Mungkin saat ini Shakersnya belum ditambah sangat banyak karena Tuhan mau jaga hati kita dulu. Tuhan mau persiapin hati kita dulu, ya. Sampai kalau nanti Tuhan percayakan berkat bisa bicara banyak Shakers. Setuju? Berkat kepandaian, berkat kesehatan, berkat jiwa-jiwa, berkat mujizat yang kita alami itu namanya berkat. Sampai nanti Tuhan berikan berkat itu, kita udah siap hatinya. Setuju Shakers? Tuhan juga gak akan izinin Dia berkati kamu untuk kamu jadi jatuh nanti. Karena kita bukan robot Shakers. Setuju? Tuhan kasih kehendak bebas sama kalian semua. Waktu berkat itu datang, kalian akan nempel sama Tuhan, tambah bersyukur sama Tuhan. Atau kalian malah akan lupa segala-galanya karena kalian sudah nyaman. Itu yang tentunya Tuhan masih timbang sampai saat ini dan melihat dari kapasitas kita semua. Setuju? Hanya yang diingatkan lagi adalah, ayo Shakers, waktu kakak ngomong gini adalah untuk kakak juga tentunya. Ya, waktu Tuhan semakin dekat, yang percaya katakan amin. Mau yang sana bilang kasihan deh gereja kamu, ngomongnya Tuhan mau datang, tapi Tuhan belum datang. Hei, hati-hati. Wahyu bisa katakan dia datang bisa seperti mencuri. Dan kita akan amat sangat menyesal kalau kita yang sudah diberitahu kita miss. Kalau mereka yang belum dikasih tahu, mungkin mereka nggak akan berasa. Tapi kalau sampai nanti Tuhan datang dan saya berharap tidak ada yang tertinggal, sama seperti saya ngomong seperti ini juga, itu akan amat sangat menyedihkan karena kita sudah Shakers. Ya, ingat baik-baik pesannya. Masuk di bulan ini kita udah masuk bulan Juli, artinya semester kedua di tahun 2017. Ingat baik-baik, standar masuk kerajaan surga itu tidak dibeda-bedakan. Semua ada standarnya sesuai firman Tuhan. Soalnya kanan kiri kalian bilang jaga hidup kudus. Nggak mudah sih, amat sangat mudah saya bilang. Ya, kalau kalian sempat baca yang sempat lagi di broadcast saat ini tentang adanya penglihatan dari seorang anak perempuan, ada yang dapat? Yang dia dapat penglihatan tentang pengangkatan, kejadiannya baru 4 Juli kemarin. Aku pun juga dapat dari diakon kita. Ada yang dapat nggak di sini? Beneran nggak ada yang dapat? Dapat? Yang dapat boleh angkat tangan? Oke, kalau gitu Messi, Esther, tolong dibagiin dong ke grupnya di sini. Karena itu lumayan detail untuk saya pribadi ya. Baru berpikir aja, itu Tuhan udah hitung-hitung akan kekudusan. Ngerti Shakers betapa tinggi standar kekudusan dari Tuhan. Dan dengan kekuatan kita sendiri kita nggak sanggup. Saya pun nggak sanggup. Karena itu saya selalu bilang Roh Kudus, ambil alih seluruh kehidupan saya setiap hari. Mampukan saya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roh Kudus itu roh yang lembut, dia nggak akan paksa kalian, tapi kalian akan rasa di hati. Waktu kamu buat salah, ada perasaan ya bang? Pernah ngalamin itu Shakers?
Waktu kamu marah-marah kayak di luar kendali, habis itu kamu nyesel, pernah ngerasa seperti itu? Pernah ngerasa yang namanya udah, oh ya kamu begitu ya, saya juga bisa gini-gini. Habis itu kita jalanin gitu, pikiran jahat kita jalanin. Habis itu ada sesuatu yang amat sangat sakit di hati ini, pernah ngerasa? Itu namanya Roh Kudus lagi ngomong sama kalian. Jangan biarkan Roh Kudus itu jadi tumpul lama-lama. Dengan kalian ambil, ya udahlah, udah kejadian kok. Tapi respect kalian, maaf. Tapi reaksi kalian harus ada kalian langsung cepet gitu. Tuhan ampuni saya ya, gitu. Karena kalian tahu tuh sebenarnya. Kita udah salah. Tolong jangan dipadamkan rohnya. Waktu kamu tahu kamu udah buat salah, ada perasaan gak enak di hati. Cepet minta ampun, seekers, ya. Saya ngomong ini itu pun masih pembelajaran untuk saya. Ya. Saya amat sangat juga diberkati dengan ada suatu artikel yang menarik banget, itu menarik buat saya banget. Karena kalau kita udah masuk dunia kerja, otak kita akan berjaga-jaga saat menghadapi setiap orang. Apalagi harus deal dengan orang dengan nilai-nilai ada nominal uangnya. Itu akan membuat saya langsung berhati-hati dan membaca orang terbiasa. Dan saya diberkati dengan artikel ini. Artikel ini intinya ngomong begini. Jangan biarkan sikap orang menentukan kita. Maksudnya gini, kita tahu firman Tuhan katakan balas jahat dengan kebaikan. Jadi kalau yang orang ini, orang yang kita berhadapan, ya kita dia udah mau senyum nih sama dia, mau katakan hai apa kabarnya, senang banget ketemu kamu bla bla bla, tapi nggak dia mukanya jutek, males banget deh, ya nggak? Ada nggak pernah ngalamin begitu? Wah Tuhan, saya pokoknya mau jadi berkat, saya mau jadi saksi Tuhan yang luar biasa, saya mau kasih senyum yang lebar, ya nggak sih? Karena senyum itu nggak bayar, betul nggak shakers? Senyum bayar nggak? Enggak, tapi mahal bawa di hati dan di pikiran, ya nggak? Udah siap mau senyum? Ketemu orangnya, mukanya pahit banget, asem banget, ngajak berantem. Kira-kira nih, kalau reaksi yang benar, ya seperti yang artikel ini ngomong, jangan biarkan orang lain yang menentukan sikap kita. Harusnya kita tetap senyum, tetap sapa dia, atau ikut-ikutan bodoh amat deh. Harus tetap senyum, betul? Ini standar banget loh, betul nggak shakers? Itu ngena banget ya di saya. Ya, Tuhan ampuni saya ya. Terkadang saya ngizinin orang lain mendikte apa yang saya mau lakukan. Ya, mulai dari muka mereka, dari sikap mereka, dari keberadaan di sekeliling, itu seperti membiarkan mendikte saya gitu. Padahal kamu tahu banget shakers, firman Tuhan katakan kita harus berbuat baik. Makanya aku bilang gini, kalau hidup nyatanya nih membumi, nggak gampang, ya. Aku sangat diberkati banget. Ingat-ingatin ya waktunya ya, ingatin jam. So shakers, colek kanan kirinya. Standar masuk surga tidak ada penggolongan. Semua harus hidup kudus. Colek saya temannya, ingetin. Jangan biarkan orang lain mendikte kita, ya. Kalau kamu dari rumah udah doa, Tuhan, saya mau tersenyum, saya mau berbagi kasih, saya mau menjadi saksi Tuhan, ya. Saat berhadapan dengan orang yang mukanya jutek, garing, ya, nggak istilahnya pahit banget sama kita, jangan ngebiarin itu mendikte kita. Tetap perkatakan salam kalian, tetap bagi kasih kalian, tetap bagi sukacita kalian. Karena berkatnya itu ke kita. Setuju shakers? Ya. Saya ngomong ini adalah saya melatih diri saya. Salah satu motivator kemarin yang jadi pembicara di Equipping Pengerja ngomong gini. Orang belajar, ya, yang paling cepat dan paling gampang adalah satu melihat, kedua mendengar. Tapi ketiga adalah dia melakukan atau dia ngajar balik. Ngerti? Itu akan dalam banget di kalian. Ya, kalau hanya kalian sekedar dengar, lihat, oke, itu hanya seberapa persen. Tapi waktu kalian diminta untuk ngajar balik, itu akan ngebekas di kalian. Dan itu akan dalam buat di kalian, untuk kalian lakukan. Ngerti shaker? So, pasti aku percaya di sini kalian udah di rolling untuk sharing firman Tuhan. Betul nggak? Kak Aris, Kak Tita, udah betul?
Karena itu akan membuat kalian semakin dalam untuk ngerti dan belajar. Karena kalau cuma sekedar ngeliat, ngedengar, itu cuma berapa persen Shakers. Tapi waktu dijalanin, waktu diajarin ulang, pasti berasa. Betul nggak udah ngajar sekolah minggu? Jadi kamu akan berasa ya kalau berdiri di depan nih, ya kalau berasa dikacangin kayak apa, nggak enak ya nggak sih? Nah itu nggak enak belajar. Oke. Yang pertama itu ya kakak ingetin sama kalian, ya itu ngebekas banget di hati kakak. Dan yang kedua, visi yang dibagiin di PPA kita adalah yang kedua, apa sih tugas kita Shakers? Apakah kamu pelayan anak, apakah kamu pelayan remaja, pemuda, apakah kamu sekedar jemaat datang? Ya, kita punya tugas yang sama. Ingat lagi yang nomor 1 dibilang, standar masuk surga tidak ada penggolongan. Apakah kamu pengerja, kamu jemaat, kamu pendeta, standarnya sama. Ya, kekudusan di mata Tuhan. Dan yang kedua yang diingatkan lagi adalah ini, kita punya tugas Shakers untuk bawa orang ketemu pribadi sama Tuhan. Mati kak? Ya enggak. Gimana caranya hidup kita Shakers benar-benar menjadi kesaksian buat orang lain? Ya, salah satunya tadi yang kakak juga bilang, kakak diberkati dengan artikel yang bilang jangan diizinkan orang lain mendikte kita melalui sikap mereka. Kalau kalian udah janji sama Tuhan, saya mau jadi saksimu Tuhan. Jangan biarkan kalau kalian lihat teman kuliah kalian nyontek segala macam dapat nilainya bagus, nggak pakai dia Tuhan, nggak pakai hidup kudus. Saya juga nyontek lah, dia bisa dapat nilai bagus. Ada masa-masa seperti itu, betul nggak Shakers? Ada masa-masa gini kalau kuliah. Mungkin kalau sekolah sih gurunya sama ya, tapi kalau kuliah itu enak banget ya Tuhan. Dia bisa dapat dosen yang wow nilainya nyantai banget. Sementara saya dapat dosen killer Tuhan, dosen yang nggak kerja di mana-mana, cuma ada di kampus buat ngajar. Biasanya dosennya lebih killer dibandingkan dosen yang dia kerja di tempat lain, jadi dia cuma bisa ngajar jam-jam tertentu. Itu tuh royal tuh kasih nilainya. Yang mukanya senyum tahu banget, saya juga mengalami. Oke Shakers, jangan biarkan itu ya. Ayo kita punya tugas untuk hidup kita ini jadi berkat. Setuju ya? Setuju Shakers? Ya. Tolong dengan sikap hidup kita, dengan cara pelayanan kita, dengan kerjaan kita, ya, dengan sekolah kita, dengan kuliah kita bisa bawa orang kenal Tuhan. Saya nggak ngomong kamu harus jadi pendeta, lu setiap hari berdiri di tengah-tengah lapangan. Tapi kalau ada yang dikasih urapan seperti itu, kenapa tidak? Buktinya Petrus, Alkitab katakan nggak lama khotbahnya berapa yang bertobat Shakers? 3.000 kok. Saya cuma berdoa gini, Tuhan, tidakkah Engkau yang bilang di hari-hari akhir zaman ini itu akan berlipat ganda? Itu yang sedang kita doakan Shakers. Untuk kita lihat di area kalian, di usia-usia kalian, itu janji terpenuhi. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Itu penuhan jiwanya akan luar biasa sekali kalau bisa seperti itu. Tapi oke lah, kita mendarat dulu di bumi, ya. Jadi saksilah dengan apa yang kalian ada saat ini. Jangan biasa-biasa Shakers. Saya cuma minta tolong Shakers, jangan biasa-biasa ngadepin hari ke hari kalian. Ya, buat satu target. Kalaupun target itu nggak terpenuhi, targetin terus tiap hari. Ya. Udahlah kak, udah kelewatan nih saya baca Alkitabnya, lama banget udah ketinggalan. Yang lain udah sampai berapa pasal, saya masih aja satu pasal nggak lewat. Terlaluan juga sih kalian Shakers. Kalau sehari satu pasal aja nggak bisa dapat. Coba saya mau dengar. Di sini masih baca Alkitab tiap hari? Yang masih katakan yes. Yes. Kalau kamu nggak berbunyi, saya jadi bingung. Walaupun mungkin gini, aduh kak, udah seminggu nih belum baca. Please Shakers, jalanin terus. Maksudnya bukan jalanin terus kak, nggak usah baca Alkitab terus, enggak tentunya. Mulai dibaca lagi, ya. Waduh kak, targetnya nih saya punya rencana pribadi 4 pasal dah biar 1 tahun. Kalau kamu baca 1 hari 4 pasal, 1 tahun Alkitab kalian tuh bisa lewat. Dengar Shakers, yuk bangga berlomba-lomba untuk baca Alkitab.
Kak, baca Alkitab 5 pasal, 10 pasal, nggak ngerti lah Kak. Tapi gini loh, kakak cuma mau bilang, setidak-tidaknya kamu harus baca. Ngerti Shakers? Kali ini 1 pasal, naik lagi bulan depan 2 pasal, naik lagi 3 pasal, naik lagi 4 pasal. Supaya dalam 1 tahun kalian bisa selesai Alkitab setidak-tidaknya. Yang setuju katakan yes? Yes. Ya. Bisa kalian bangun komunitasnya, bisa kalian bangun grupnya. Karena kalau kalian report di grup, itu akan buat kalian semangat. Istilahnya gitu, dan saling ngejaga. Tapi kan Kanata bisa aja Kak, cuma ngaku-ngaku. Oke, dan hari ini Matius 1 sampai Matius 4. Bisa seperti itu. Karena nggak ada yang periksa, betul? Kalau kalian lapor di grup. Tapi kakak amat sangat percaya ada Roh Kudus dalam hidup kalian. Setuju? Itu yang membuat kalian merasa tidak enak, ya. Dan mau tidak mau nanti kalian akan baca. Kalian bikinlah komunitasnya, intinya supaya kalian lebih semangat dan rajin baca Alkitab saya. Kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak punya fondasi yang kuat, Shakers. Makin ke depan, pengajaran-pengajarannya makin aneh-aneh dan ajaib-ajaib dan mengenakan kita. Ngerti maksudnya mengenakan kita? Kalau di Alkitab bilangnya, harusnya nih Alkitab bilangnya nggak boleh. Tapi karena kalian nggak baca, kalian hanya dengar aja, ya. Jadi kalian nggak punya dasar yang kuat. Boleh kok Kak, di sana boleh, di situ boleh, kenapa di sini nggak boleh? Tapi sebenarnya dasarnya ada di mana, Shakers? Alkitab. So please Shakers, baca Alkitab. Supaya kamu nggak dibodohin orang, kamu nggak ditipu orang. Ngerti Shakers? Ya. Oke, intinya sekali lagi yang kedua yang diminta, kita punya tugas. Mau kamu pengerja, mau kamu cuma jemaat, mau kamu cuma jemaat yang datang mingguan aja, kamu punya tugas dari Tuhan langsung untuk bawa jiwa datang pada Tuhan. Bukan dengan mesti berkhotbah, mesti tetet-toet atau segala macam. Dari sikap hidup kalian, Shakers. Ya, dari sikap hidup kalian. Waktu kamu hidup sesuai standar firman Tuhan, waktu nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kamu, amat sangat tidak mungkin nggak ada jiwa-jiwa yang datang untuk melihat. Setuju Shakers? Kalau belum kalian doa saya, kalau belum kalian doa, ya, karena di akhir hidup kita yang ditanya Tuhan bukan sampai di mana prestasi kamu, sampai di mana gaji kamu, sampai di mana kedudukan kamu, enggak Shakers. Yang ditanya sama Tuhan, apa yang udah kamu buat untuk saya? Dan itu bicara tentang jiwa-jiwa. Kalau ngomong DNA gereja kita apa? Pasukan Kristus yang gagah perkasa, hidupnya doa, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa dalam zaman ini. Itu guys soal minggu. Kalau nggak hafal saya ajarin ya. Apa sih kehendak Bapa? Dari tahu dari zaman dulu sampai sekarang saya percaya juga salah satunya adalah jiwa-jiwa. Ya. Waktu saya dapat jadwal untuk khotbah di sini, ya, saya tahu panggilan saya bukan pengkhotbah, Shakers, ya. Jadi setiap kali saya dapat jadwal di Shakers, itu saya bergumul. Ya. Dia tersenyum karena saya tahu banget panggilan saya itu bukan pengkhotbah, ya. Dan bilang Tuhan, apa yang mau disampaikan? Karena saya nggak tipikal yang nyampein firman kalau saya belum jalan. Itu menurut saya seperti saya lemparin peluru kosong ke kalian. Tapi yang mau saya bagian dari hidup saya, kalau saya udah jalanin, saya akan dengan istilahnya lebih leluasa membagikannya ke kalian. Karena nggak hanya sekedar teori, nggak hanya sekedar oke, saya dengar nih khotbah dari si A, saya catat aja nih bagus nih kayaknya dibagi. Saya dengar khotbah dari sana nih, saya catat, saya bagi. Untuk saya, artinya saya tidak menghidupi firman itu, gitu. Itu untuk saya loh, ya Shakers. Itu yang buat saya pikir Tuhan apa? Ya. Saya amat sangat diberkati dengan poin-poin yang dikasih sama pemimpin saya. Bahwa jiwa-jiwa ini gak mudah, tapi ada Roh Kudus yang beri kalian kekuatan. Yang percaya kalian, amin. Ya. Yang ketiga yang dinyatakan nanti adalah ini memberkati sekali dengan perempuan Samaria. Siapa yang tahu tentang cerita perempuan Samaria? Pasti kalian biasa dengar ceritanya.
Perempuan Samaria yang belum kenal Tuhan, tapi dengan kesaksiannya dia sekali dia kesaksian, banyak orang di kotanya diselamatkan. Pernah tahu ceritanya? Oke, di Yohanes pasal 4 nanti kalian bisa baca ya. Saya juga lagi berpikir sih, Tuhan itu gimana caranya ya? Dia bisa enteng ngomong begitu aja ke orang-orang teman-temannya, mungkin tetangganya, apanya ya sih. Padahal dia bukan wanita yang baik-baik, betul nggak? Kalau kamu baca di Yohanes 4 itu, Tuhan Yesus katakan dia punya suami berapa? Yang pasti lebih dari satu, yang masih wow, itu keren banget. Oh enggak deh, nggak keren banget yang masih. Kalau selama ini laki-laki yang begitu, ini zaman dulu pas saya baca, wow, yang masih. Biasanya laki-laki yang begitu, ini perempuan ya kan. Tapi yang amat saya diberkati adalah bagaimana caranya dia ngomongnya santai banget, tapi hampir seorang sekota itu bisa datang pada Tuhan Yesus. Bahkan mereka sampai bilang ini, nggak perlu lagi kamu yang ngomong karena kita udah berjumpa secara pribadi sama Tuhan Yesus. Shakers, kita perlu urapan seperti itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Bukan istilahnya pengurapan yang buat jadi pengkhotbah ribuan orang, itu saya aminin banget. Pasti ada di Shakers, yang percaya katakan amin. Tapi kita juga perlu pengurapan yang hanya sekedar kamu ngomong biasa aja, orang bisa tertarik datang pada Tuhan. Setuju Shakers? Nggak usah jauh-jauh, saya pun di pelayanan anak Tuhan saya ngiri nih sama gengnya Jeremy, Esther, Messi, Dovan, David. Mereka tuh nggak perlu, anak-anak datang semua, Eca semua datang tuh anak-anak. Mungkin gue gak kali ya, jadi anak-anak langsung lari. Sementara maksudnya dia datang. Saya juga lagi nih Tuhan, saya minta pengurapan nih Tuhan, urapin tangan saya supaya saat saya tepuk pundak anak atau apa, dia langsung mau ke sekolah minggu. Tanpa ngengong, nggak mau mami gitu. Ngerti Shakers? Pengurapan yang akan membuat orang begitu mudah datang pada Tuhan, itu yang saya minta gitu Shakers. Bukan untuk yang khotbah atau yang tumpang tangan sakit kanker sembuh lumpuh berjalan yang ngasih, wow itu nggak dahsyat banget. Tapi saya setuju dan saya aminkan ya, di Shakers ada seperti itu. Amin. Karena Tuhan janji Shakers, Tuhan janji di hari akhir zaman ini, dan dia dilimpahkan itu atas usia-usia kalian. Gen apa ya namanya kemarin, generasi apa gitu ya. Usia kalian ini harusnya masuknya generasi, kalau saya generasi X, kalian ini generasi Y sama generasi Z ya kayaknya ya. Bukan generasi baby boomer ya. Ya. Jadi baby boomer itu ada generasi om kita, kemudian masuk ke generasi X itu generasi saya ya. Kemudian masuk generasi Y itu generasi ada kakak Peter, ada kakak Siska, ada kakak Aris generasi Y gitu ya. Oh itu saya. Ya. Jadi Shakers, itu yang harus kalian minta juga sama Tuhan ya. Karena Tuhan akan kasih dengan berlimpahnya di akhir zaman, karena itu janji Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan besar itu menubuatkan hal itu gitu loh. Belum pernah terjadi, tapi itu akan terjadi di hari akhir zaman ini. So Shakers minta itu sama Tuhan ya. Yang terakhir, yang ke 1, 2, 3, keempat betul. Yang keempat adalah, ini benar-benar menolak hati saya. Dikatakan gini, kita harus jadi benih. Shakers, yang namanya benih itu untuk tumbuh, benihnya harus gimana? Harus, yuk kita baca sama-sama ayatnya di Yohanes 14. Kita baca ayatnya di Yohanes 14 ayat 24 ya. Ya, kita baca ayatnya tentang benih, Yohanes 12 ayat 24. Udah dapat semua? Kita baca sama-sama ya, itu yang ketiga. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi syaratnya kita harus
Harus mati shakers. Nggak gampang, betul? Kita bicara tentang yang namanya mati di sini bukan mati badannya kita, tapi yang namanya mati atas kedagingan kita. Maksudnya gini, mati untuk ego kita, seperti yang tadi saya bilang. Jangan biarkan orang lain yang mendikte sikap kita. Itu artinya kita mati untuk harga diri kita. Artinya kita mati dengan ego kita. Waktu orang kita salamin, udah siap nih eye to eye. Kan kemarin di equipping pengerja, kalau salaman harus eye to eye. Jangan cuma gini, Injilnya kayak Injil, sebel banget nggak? Ya nggak? Itu kesannya kayak kamu nih kayak salaman gak sih? Ngerti ya shakers? Itu namanya kita mati untuk ego kita, mati untuk harga diri kita. Ya ampun, saya harus nyapu, angkat-angkat sampah, ngeset tempat duduk, tapi kayaknya nggak apa-apa ya Mike, kamu juga biasa kan misalnya ya. Karena semuanya melakukan, betul? Tapi kamu cuma gue sendiri yang ngelakuin. Itu namanya gitu, harga diri gue nih ya nggak sih? Gue yang nyapuin semua nanti tinggal datang. Itu namanya kalian mau mati. Ya. Mau mati harga diri kalian, ego kalian, supaya teman-temannya bisa ibadah dengan nyaman, supaya teman-temannya bisa waktu memuji menyembah Tuhan, mereka ngerasain banget hadirat Tuhan yang luar biasa. Ngerti di situ shakers maksudnya? Supaya teman-teman kalian nih ya bisa sungguh-sungguh waktu dengar firman-Nya. Aduh mesti set semuanya, ya enggak? Aduh bosen sih Kak, WA-in dia mulu untuk datang, ngingetin dia mulu untuk baca Alkitab. Capek, saya juga capek shakers ya. Setiap malam mesti periksain, ini siapa yang belum kirim, ya enggak? Rasa-rasa juga gini, Tuhan, kapasitas kan udah pengerja ya, masa iya harus ingat-ingatin? Itu namanya mau mati untuk daging, ya nggak sih? Demi supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita ketemu sama Tuhan. Tapi shakers, ya. Nah saya minta, yuk, nggak mudah, tapi ada Roh Kudus beserta kita. Yang percaya amin. Ya, ada Roh Kudus yang menguati kita. Makanya perlu yang namanya komunitas. Kalian bersyukur punya komunitas shakers, ya, bisa saling nguatin. Makanya kakak bilang please jangan jahil di sini. Please anggap semuanya ini satu keluarga, supaya kalian gak akan merasa canggung kalau kalian butuh didoain, untuk kalian mau sharing, karena kalian tahu ini keluar. Ya. Kalau yang namanya keluarga, waktu ada orang sharing, akankah dibocorin? Karena itu adalah keluarga. Kita jaga yang namanya keluarga. Apakah kalau keluarga mau melihat keluarganya ada yang jatuh dalam dosa, tinggalin aja, biarin aja, syukurin. Apakah begitu? Shakers? Pasti enggak. Kalau udah jatuh jangan tambah diinjek, shakers. Biarin aja, emang udah capek dibilangin nggak mau dengar. Dibantu. Nggak mudah sekali lagi shakers. Karena harus mati ego kita, mati harga diri kita, mati yang namanya Tuhan saya juga mau kali leha-leha menikmati hidup. Tapi jangan takut shakers, kita punya Bapa di surga yang tidak berhubung. Dia lihat apapun yang kita tahu, dia lihat apapun yang kita tahu shakers. Kakak dari awal tadi udah bilang, masuk surga nggak ada penggolongan pengerja, ketua yud, wakil ketua yud, bla bla bla, karena semua sama punya standar untuk masuk surga. Ngerti di sini shakers? Ya. Yuk, kakak mau ajak kalian, kakak mau tantang kalian. Kakak tahu di shakers ini kakak-kakak kalian udah tabur benih dengan luar biasa. Ya. Dan itu mahal ya shakers. Gitu. Kalau waktu kamu terjun pelayanan, kamu akan amat sangat tahu Tuhan. Ya, terkadang rasanya. Tapi bersyukur ada Roh Kudus, ada komunitas, ada firman Tuhan yang terus menguatkan. Oke, saya mau ajak shakers, yuk kalian bangkit berdiri. Kita mau doain kakak-kakak shakers kalian.